Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Karena kali ini kita akan melihat sebuah kejadian mengerikan yang berawal dari sesuatu yang sangat-sangat sepele, di mana film ini berjudul The Coffee Table 2022. Penasaran dong? Oke lah, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya wanita setengah tuwir bernama Maria, di mana ia sedang berjuang melahirkan anak yang telah puluhan tahun didambakan kehadirannya. Singkat cerita, scene beralih ke Ojon's Hardware. Terlihat seorang sales pitak bernama Boneng tengah menjelaskan produk meja kopi estetik pada Maria dan suaminya yang bernama David, di mana Boneng mengungkapkan jika meja ini bisa menjadi hiasan terbaik di dalam rumah. Terlebih meja ini sangat langka dan hanya ada dua saja, di mana satu berada di dunia dan satunya lagi berada di alam goib. Tak cuma itu, meja ini terbuat dari bahan terbaik dan dilapisi emas yang diambil dari dalam hiasan cangcut Firaun. Boneng pun mengklaim jika kaca di meja ini sangat kuat dan bisa bertahan sampai 8 tanjakan. Si compra la mesa y la trata bien y rompi. Mendengar bacotan sales yang basi, Maria yang muak mengajak David untuk pulang. Namun di saat itu pula, David yang termakan rayuan Boneng tetap ingin membelinya, meskipun ia harus marahan sama istrinya selama sebulan gara-gara hal ini. Singkat waktu, setelah melalui perdebatan dan birokrasi, David akhirnya membawa pulang meja kopi antik ini meski harus berjuang sendirian melewati tangga apartemen. Setibanya di apartemen, sambil mendengarkan bacotan Maria yang pedas, David terlihat sibuk merakit meja kesayangannya. Menyadari skrup mejanya kurang, David yang kesal langsung menelepon Boneng dan memintanya untuk segera mengirimkan skrup tersebut. Hingga sesaat kemudian, Maria seakan puas karena sepertinya David telah tertipu oleh si Boneng. Soalnya mana mungkin meja antik dan mahal ini QC-nya gak bener. Namun David berusaha positive thinking karena mungkin saja skrupnya tertinggal ketika di packing. Kesal dengan kebatuan suaminya, Maria yang akan berbelanja meminta David untuk menjaga Adul selama ia pergi. Unos eligen hacerse veganos y otros eligen... Bueno, pues compra vino, que hoy me apetece beber. Está dependiendo del niño. ¡Hala! Namun akibat jeblagan pintu tadi, Adul pun seketika menangis. Di tengah kepanikan, David langsung memutar musik box dan berusaha menenangkan bayinya. Ya. Akan tetapi David yang tidak tahu cara mengurus bayi semakin panik saat tangisan Adul semakin keras. Que te quiere infinito. La mesita nueva del papá. Mira la mesita. Mira la mesita. Sungguh gelo. Akibat kelepasan setan, hal yang mengerikan pun terjadi. Sampai-sampai gua gak mau menyebutkan apa yang telah David lakukan. Dan kalian pun sudah tahu dari scene yang tadi kita lihat. Kalian pasti sudah tahu kan apa yang tergeletak di kolong sofa?
Sementara di Ojon Mart, Maria yang sedang berbelanja langsung semeringah saat bertemu dengan bestinya yang bernama Susi, di mana ia datang bersama putrinya. Hingga setelah sedikit bercengkrama, Susi yang belum sempat menjenguk terlihat mengucapkan selamat atas kelahiran bayi Maria yang telah puluhan tahun sangat ditunggu-tunggu kehadirannya. Lantas Maria mengungkapkan jika saat ini Adul sedang diasuh oleh David, tanpa ia tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada putranya. Kepanikan pun semakin menjadi saat David menerima telepon dari Maria. Lantas, Susi yang berusaha memberi selamat seketika heran saat David tiba-tiba menutup teleponnya. Namun sesaat kemudian, penyesalan David semakin mendalam saat menyadari bau di dalam popok putranya. Ternyata sedari tadi Adul rewel hanya karena pup di dalam popoknya. Setelah mengganti popok dengan hati yang hancur, David langsung memindahkan jasad Adul ke dalam kamar. Kemudian di tengah keadaan syok, David berusaha mencari alat pembersih untuk membereskan TKP. Mengerikan sekali. David pun syok parah saat menemukan kepala Adul tergeletak di kolong sofa. Namun ia yang merasa berdosa terlihat tidak sanggup untuk mengambilnya. Di tengah rasa syok dan penyesalan mendalam, ia pun semakin panik saat mendapat pesan dari istrinya yang akan segera pulang. Lantas David yang kalut bergegas untuk mandi terlebih dulu. Ketika sedang mandi, David terlihat kebingungan untuk memikirkan alasan yang harus ia ungkapkan pada Maria tentang kejadian naas yang telah ia lakukan. Seusai mandi, David yang kebingungan terlihat pergi ke balkon, di mana ia sempat memikirkan jalan pintas untuk menyusul Adul. Namun di tengah kebingungan, tiba-tiba suara bel kedatangan Maria berbunyi. Saat Maria datang, ia pun ngebacot karena David kelamaan membuka pintu. Lantas ia pun menanyakan keberadaan Adul. Kemudian, David yang gugup mengungkapkan jika Adul baru saja tertidur. Dan tanpa rasa curiga, Maria yang sampai di ruang tengah seketika syok saat melihat karpetnya kotor oleh noda darah. Namun David menjelaskan jika noda tersebut merupakan noda darahnya setelah terluka oleh pecahan-pecahan kaca ketika berusaha membetulkan meja. Meskipun kesal dengan apa yang terjadi, namun Maria tidak bisa menahan tawa saat menyadari jika David telah tertipu oleh sales boneng yang katanya meja kaca ini tidak bisa pecah. Akan tetapi, sambil menatap ke kolong sofa, David terlihat menangis dengan kebohongan yang harus ia lakukan. Selang beberapa saat, dengan suara ketawa yang mirip mak lampir, Maria masih mengungkit dan menertawakan suaminya yang termakan tipu muslihat si sales boneng. Tanpa ia tahu apa yang sebenarnya terjadi, Maria terlihat bahagia saat ngecengin suaminya yang dianggap bodoh. Lantas setelah puas tertawa, Maria yang khawatir putranya terbangun bergegas pergi ke kamar Adul untuk membawa radio pengawas. Namun sebelum jelas Maria mengecek bayinya, David pun datang dan mengalihkan perhatiannya. Lantas, David tiba-tiba berkata jika dirinya menyesal telah membeli meja itu dan tidak mendengarkan ucapan Maria.
Melihat David yang tidak seperti biasanya, Maria pun mengerti dan memaafkan tindakan bodoh David. Terlebih selama ini, David memang tidak pernah menginginkan barang seperti ia menginginkan meja itu. Kemudian, Maria pun mengajak David kembali ke dapur. Sampainya di dapur, Maria pun merasa heran saat mendengar suara tetesan aneh dari radio pengawas. Mendengar hal itu, David yang panik bergegas pergi ke kamar. Betapa lemasnya David saat melihat rembesan darah Adul yang mulai menetes ke lantai. La puerta. Di tengah tekanan batin dan halusinasi yang David alami, Maria pun bergegas membuka pintu untuk menyambut kedatangan saudaranya. Feliz, cansada pero feliz. Felicidades. Muchas gracias. Sesaat kemudian, Maria pun menyambut kedatangan adik iparnya yang bernama Carlos dan pasangan kumpul bantengnya yang bernama Christina, di mana mereka berencana untuk memberikan selamat atas kelahiran Adul. Sementara di ruang tengah, David yang panik berusaha menguatkan diri untuk bertemu dengan adiknya. Padre más patético del país. ¿Qué tal? Encantada. Hola, ¿qué te pasa? Setibanya di ruang tengah, Maria pun menceritakan insiden pecahnya kaca meja yang sedang David pasang setelah tertipu oleh sales pitak di O'John's Hardware. Hingga kejadian itu membuat tangan David terluka cukup parah. Namun sesaat kemudian, Christina pun panik saat melihat darah segar yang berada di kolong sofa. Takut kepala Adul ketahuan, David langsung membersihkannya. Está muy bien saber estas cosas. Sesaat kemudian, mereka yang ingin bertemu dengan Adul langsung memberikan hadiah. Mira, es precioso. Sontak David pun semakin lemas saat melihat hadiah baju pemberian Carlos untuk Adul. Lantas, mereka pun tidak sabar untuk segera melihat ponakannya yang manis itu. Akan tetapi, David yang panik langsung kesal dan meminta Carlos untuk bersabar. Terlebih dirinya telah bersusah payah untuk menidurkannya. Dirasa ada benarnya, Maria pun mengajak Christina untuk makan terlebih dulu dan menikmati waktu sebelum putranya bangun. Singkat waktu, di tengah hangatnya suasana makan, David yang syok terlihat mengalami serangan panik. Di tengah kehaluan yang terjadi, Maria yang merasa heran menyarankan David untuk pergi ke puskesmas dan memeriksakan luka di tangannya. Namun dirasa baik-baik saja, David meminta mereka untuk menikmati jamuan ini. A los ojos, a los ojos, a los ojos. A los ojos. La famosa mesa de centro irrompible, una estructura y bañadas, su mesa preferida para tomar. ¿Seguro que no quieres un poquito de tortilla? Lagi-lagi David dihantui rasa bersalah, di mana ia benar-benar menyesal telah membeli kaca meja itu dari si sales boneng, di mana ia berpikir jika saja ia tidak membelinya, mungkin insiden ini tidak akan pernah terjadi. Hingga di tengah sikap David yang semakin aneh, Carlos berusaha mencairkan suasana dengan memberitahukan kabar kehamilan Christina. Lantas sambil menunjukkan hasil USG, Carlos mengungkapkan jika saat ini Christina tengah mengandung dari hasil kumpul bantengnya selama 3 tahun ini. Namun di tengah kebahagiaan, Carlos yang penasaran dengan sikap kakaknya yang aneh meminta David untuk menceritakan apa yang terjadi. Akan tetapi, David yang dihantui rasa bersalah langsung beranjak pergi ke WC. Di tengah suasana canggung, Carlos yang khawatir langsung beranjak menyusul kakaknya. Oigas esto, cariño, ya estaré muerto
Un accidente estúpido pero ha pasado. Sesaat kemudian, sambil menahan tangis, David pun merekam pengakuannya yang telah menghabisi Adul. Dan kini, ia pun merasa tidak sanggup untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Dan bisa kalian bayangkan, jika kalian berada di posisi David, apa yang akan kalian lakukan? Nauzubillahi min zalik. Namun di tengah pengakuan yang David lakukan, tanpa diduga semua itu didengar oleh Carlos. Dirasa tidak ada cara lain, akhirnya David mengakui semuanya pada Carlos. Se le cortó el cristal. Betapa lemasnya Carlos saat mendapati keponakannya yang tanpa kepala. David pun berkata jika hal itu dikarenakan kaca meja yang pecah, di mana saat ini kepalanya masih tergeletak di kolong sofa dan ia tidak sanggup untuk mengambilnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Carlos pun merasa bingung untuk memberitahukan kabar kematian Adul yang mengenaskan. Karena mau seperti apapun, David tidak bisa menyembunyikan hal ini. Dan mungkin dalam beberapa menit lagi, insiden ini akan terungkap. Ia pun tak bisa membayangkan apa yang akan Maria alami setelah mendengar kabar mengerikan ini. Sementara itu, Maria pun menyambut gadis tetangga bernama Ruth yang datang membawa acunya untuk mengenalkannya pada Adul. Hingga sesaat kemudian, Carlos dan David yang kembali ke ruang tengah langsung panik saat acu yang Ruth bawa menggonggong ke arah sofa. Mira, Jesús. ¿Qué coño está pasando, por favor? Tía. Di tengah keadaan genting, Maria yang melihat hal itu meminta Carlos untuk menunjukkan apa yang ia temukan. Cristina. ¡Es una cabeza! Sácala de casa ya. María, confía en mí, pero ahora sal de aquí. ¡No! My God, sungguh tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat Maria melihat putranya yang selama ini ia idam-idamkan, kini sudah dalam keadaan yang mengenaskan. Sungguh tragis, Maria yang syok tiba-tiba sudah hilang dan menyusul putranya ke alam barzah. Singkat cerita, saat tim kepolisian melakukan penyidikan, para warga pun berkerumun di TKP. Lantas, Bribka Isoh mengungkapkan pada atasannya jika dalam insiden mengerikan tersebut, tim kepolisian menemukan jasad bayi tanpa kepala di dalam kamar. Tak cuma itu, Maria pun nekat mendiskon usia sambil memeluk kepala putranya yang langsung disusul oleh suaminya. Namun meskipun begitu, Carlos yang menjadi saksi dalam insiden tersebut mengalami trauma parah dan belum bisa dimintai keterangan. Bisa kita lihat, jin korin dari keluarga ini terlihat memangku Adul di depan meja kaca yang menjadi sumber malapetaka oleh kesalahan David yang kelepasan setan. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil dari film ini, di mana yang paling penting adalah mengendalikan diri dan emosi. Karena sungguh tanpa diduga, hanya karena satu sekrup yang hilang, David yang kesal oleh bacotan istrinya malah melakukan satu kesalahan fatal dalam hidupnya. Dan jelas, hidup ini bukanlah game yang bisa di-restart checkpoint. Jadi, berhati-hatilah dalam melangkah dan melakukan sesuatu. Jangan emosi yang mengendalikan kalian, tapi kendalikanlah emosi itu sendiri. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Esa. IMDb untuk film ini adalah 6,7 dan menurut saya yang cocok dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Coffee Table 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.